Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sore hari ini insyaallah kita akan membahas sedikit tentang sejarah diwajibkannya puasa bulan Ramadan untuk umat Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Sering kita mendengar bahwasanya puasa Ramadan yang kita jalankan pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, ternyata di sini diwajibkan tentang puasanya atas umat-umat sebelum kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhatiban lil mu'minin, yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad SAW, memerintahkan agar mereka berpuasa. Secara istilah, puasa di sini yaitu, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, al-imsak 'anil ta'am wasyarab wa bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla, dengan menahan diri dari makanan dan minum dan hubungan badan dan dari segala pembatal puasa dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Bahwasanya atas setiap umat Allah jadikan bagi mereka syariat yang berbeda-beda. Nah, di sini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagian ulama kemudian mengembalikan tentang kewajiban puasa ini tentang puasanya, bukan tentang Ramadannya. Bahwasanya umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu, mereka berpuasa, walaupun kaifiyah, bagaimana cara berpuasanya berbeda dengan kita umat Islam. Ada yang kemudian membawakan pendapat bahwasanya yang dimaksud adalah puasa Ramadan itu sendiri, puasa di bulan Ramadan. Meriwayatkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani mereka berpuasa di bulan Ramadan, tapi kemudian mereka melakukan perubahan dalam agama dalam hal syariat ini. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa ruya anna siyama kana awwalan kama kana alaihi al-umam qablana."
Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya puasa dahulu diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Ya, kalau kita kembalikan bahwasanya puasanya bukan Ramadannya, min kulli syahrin salasat ayyam, dari setiap bulan 3 hari, sebagaimana diriwayatkan dari Muaz dan Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Atha wa Qatadah wa Dhahak, dan kemudian menambahkan lam yazal hadza mashru'an min zaman Nuh ila an nasakhahu Allah dzalika bi siyam syahr Ramadan. Dikatakan bahwasanya puasa 3 hari dalam sebulan yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan 15, kata Imam Ibnu Katsir, dimulai sejak Nabi Nuh alaihissalam dan terus sampai kepada zaman kita, umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebagian ulama yang meriwayatkan bahwasanya memulai pertama kali puasa, atau siapa yang pertama kali berpuasa kepada Allah, ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ketika ternyata diturunkan ke bumi, di dunia ini dari surga, kemudian bertobat dan berpuasa 3 hari ini, ya, yang lebih dalam rangka bersyukur kepada Allah ketika ternyata taubatnya diterima Allah. Tapi kebanyakan ulama tidak menguatkan pendapat ini. Lebih condong di antaranya Imam Ibnu Katsir bahwasanya salah satu ayam 3 hari ayam lebih ini dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, wa qala Ibad bin Mansur Anil Hasan Al-Basri, berkata bahwa saya membawakan riwayat dari Al-Hasan Al-Basri, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala, maka kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, na'am, ya Allah, laqad kutiba siyam, demi Allah sungguh diwajibkan berpuasa ala kulli ummati, atas setiap umat, qad khalat, yang telah lalu, umat-umat sebelum kita, kama kutiba alaina syahran kamilan, sebagaimana diwajibkan atas kita sebulan penuh berpuasa pada bulan Ramadan, wa ayyaman ma'dudat, dan hari-hari yang terbilang, ada dan ma'luman, sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan berkisar 29 atau 30 hari, disebut ayyaman ma'dudat. Kemudian membawakan riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Siyam Ramadan katabahu Allah 'ala al-umam qablakum." Bahwasanya puasa Ramadan Allah wajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kalian. Kemudian membawakan perkataan dan riwayat dari Ibnu Umar, qala, berkata, unzilat kutiba alaikumus syiyam, diturunkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaihim idza shalla ahaduhum al-atama, diwajibkan, ini bentuk kaifiyah tata cara puasanya mereka, umat-umat terdahulu sebelum kita. Idza shalla ahaduhum al-atama, ketika mereka di antara mereka salat Isya, kemudian wanama, dan tidur, harrama Allah alaihi at-ta'am wasyarab wan nisa ila mithliha, kemudian diharamkan atas mereka makan dan minum dan perempuan, berhubungan badan dengan perempuan. Bahwasanya sebagaimana kita pernah dengar mungkin sebelumnya, kita juga para sahabat sebelum di awal-awal diturunkan
kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, tidak ada sahur. Ketika seorang berbuka pada waktu maghrib, kemudian tidur, maka tidak ada makan kecuali menjelang maghrib lagi, mendapatkan maghrib di hari berikutnya. Jadi tidak ada sahur di awal-awal diwajibkannya puasa seperti umat terdahulu. Ya, sebagaimana di sini diriwayatkan perkataan Ibnu Umar, kutiba alaihi idza shalla ahaduhum, ketika itu diwajibkan atas mereka ketika sholat kemudian tidur, maka sudah tidak ada sahur lagi, tidak ada makan dan minum. Kemudian membawakan pendapat perkataan Atha al-Khurasani dari Ibnu Abbas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yakni bidzalika ahlul kitab, bahwasanya yang dimaksud diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian yaitu ahlul kitab. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang tata cara puasa selanjutnya dalam ayat berikutnya. Summa bayyana hukm siyam ala ma kana alaihi al-amr fi ibtida'il Islam, menjelaskan seperti apa bentuk puasa di awal-awal Islam. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, maka barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam keadaan bersafar, maka di sini fa iddatun min ayyamin ukhra, menggantinya di hari yang lain, yaitu orang yang sakit atau yang bersafar, la yasuman fi halil marad was-safar lima fi dzalika min al-mashaqqa alaihi, ma kata Ibnu Katsir, bahwasanya orang yang sakit ataupun orang yang bersafar maka tidak berpuasa dalam keadaan sakit dan safarnya ini karena adanya masyaqqah, berat, keberatan, kesusahan ketika sakit dan bersafar ini. Bal yuftirani wa yaqdiyani bi iddati dzalika min ayyamin ukhra, akan tetapi kemudian berbuka ya, dan menggantinya di hari yang lain, di bulan yang lain selain bulan Ramadan. Wa amma sahih wal al-muqim alladhi yutiqu siyam, adapun orang yang sehat yang mukim, tinggal di suatu tempat tapi kemudian tidak mampu berpuasa, faqad kana mukhayyaran baina siyami wa baina it'am, di awal-awal diwajibkan puasa, para sahabat mendapatkan ini, faqad kana mukhayyaran, mendapatkan pilihan antara puasa atau berbuka, bukan wajib. Ya. Kadang kita di dahulu ketika kita belajar, ketika isinya diperintahkan untuk menyebutkan dalil atas perintahnya puasa, kita bapaknya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal kalau kita lihat kejadian sebenarnya ketika ayat ini turun, para sahabat itu mendapatkan dua pilihan, puasa atau tidak, atau memberi makan sebagai gantinya. Insya'a shoma wa insya'a aftara. Siapa yang mau dia berpuasa, wa insya'a aftara, sebagaimana diriwayatkan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan ayat ini, insya'a shoma wa insya'a aftara miskinan wa at'ama an kulli yaumin miskinan, dan mengganti tidak puasanya itu dengan memberi makan dari setiap hari seorang miskin. Fa in at'ama aktsar min miskin an kulli yaumin fa huwa khair, barang siapa yang memberi makan lebih dari seorang miskin, 2 atau 3 orang sebagai penggantian dari satu hari tidak berpuasanya, maka itu baik, kata Ibnu Katsir. Wa in shoma fa huwa afdal min al-it'am, dan siapa yang berpuasa maka itu lebih utama daripada tidak puasa dan kemudian menggantinya dengan memberi makan.
Nah, pendapat ini yaitu pendapatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, wa Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hayyan, wa ghairuhum minas salaf. Maka kemudian karena itu walihadza qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yang merasa berat untuk berpuasa, ya, maka diwajibkan atasnya mengganti fidyah, memberi makan berupa fidyah ta'amu miskin, makanan untuk orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Kemudian membawakan waqala Imam Ahmad, perkataan Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qala uhilat as-salat thalathatu ahwal wa uhila as-siyam thalathatu ahwal, fa amma ahwalus salat fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa huwa yusalli 17 syahran ila Baitul Maqdis. Di sini ada poin penting sedikit ke belakang, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat selama 17 bulan atau 16 bulan riwayat yang lain menghadap Baitul Maqdis. Summa inna Allah azza wa jalla anzala alaihi, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kemudian terjadi perubahan arah kiblat, tahwilul kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Adapun perubahan tentang shaum, tentang puasa, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah faja'ala yasumu min kulli syahrin salasatu ayyam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dari setiap bulan 3 hari. Kemudian wasama Asyura, dan juga berpuasa Asyura. Summa inna Allah farada alaihi asyam, kemudian mewajibkan puasa dan menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita runut sedikit untuk Isra dan Mi'raj, ya, sebagaimana sering kita dengar, ya, tentang perayaan Isra dan Mi'raj. Sungguhnya para ulama, kalau kita contohnya kita buka Rahibul Maktum, membawakan 6 pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj. Ada 6 pendapat. Ada yang mengatakan tahun pertama ketika mendapatkan kenabian. Kemudian pendapat yang kedua pada tahun kelima setelah kenabian. Ada yang kemudian pendapat yang ketiga tahun ke-10 pada bulan Rajab. Kemudian Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri melemahkan 3 pendapat ini karena Nabi SAW mendapati istrinya Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun 10, dan saat itu belum diwajibkan salat. Kita ketahui bahasanya salat diwajibkan pada kapan? Isra dan Mi'raj, peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian pendapat yang keempat, 5 dan 6 pada tahun 10 pada bulan Ramadan, pada setelah kenabian maksudnya di sini. Kemudian pendapat yang kelima pada tahun ke-10 bulan Muharram. Pendapat yang keenam pada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-11. Itu tentang Isra dan Mi'raj, ya, tentang kapan diwajibkan sholat. Kemudian terjadi hijrah. Kapan terjadinya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Setelah para sahabat hijrah, setelah terjadi Bai'ah Aqabah Al-Kubra, Bai'ah Aqabah yang kubra pada musim haji tahun ke-13 setelah kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat berhijrah ke Madinah. Selama 2 bulan beberapa hari semuanya habis, kecuali 3 orang di Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian hijrah pada tanggal 20, tanggal berapa?
hijrah Nabi SAW ke Madinah? Ada yang tahu? Pada tanggal berapa? 27 Safar tahun 14 kenabian. Kemudian di sini tadi yang hadis yang kita riwayatkan, ya, selama 17 bulan Nabi SAW di Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis. Kita hitung dari bulan Safar, 17 bulan kemudian berarti sekitar bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Nah, di sini perubahan arah kiblat. Dan di sini juga kata para ulama diturunkan ayatnya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kenapa? Puasa Ramadan yang pertama kali diwajibkan pada Ramadan tahun kedua Hijriah. Pernah dengar ini? Ya, tahun 2 Hijriah. Setelah terjadinya perubahan arah kiblat dalam hadis yang kita sampaikan barusan. Setelah arah kiblat kemudian diturunkan kewajiban puasa Ramadan. Ya, setelah sekitar bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Dan kemudian pada Ramadan tersebut yang kita kenal kejadian perang Badar Kubra. Ya. Bisa sampai sini bisa dipahami tentang sejarah puasa. Terjadinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan perkataan Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat-ayat ini. Imam Ibnu Katsir kemudian berkata, "Fakana man syaa shoma wa man syaa at'ama miskinan." Tadi melanjutkan, maka barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mau berkehendak dia berpuasa, dan barang siapa yang berkehendak dia memberi makan seorang miskin. Fa ajza dzalika anhu, maka itu mencukupi dari tidak berpuasanya pada hari itu di bulan Ramadan. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Tsumma innallaha azza wa jalla anzala al-ayat al-ukhra syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Sampai pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, pada ayat faman syahida minkumus syahra falyasum ini fa asbatallahu siyamahu 'alal muqim as-sahih. Di sini sebenarnya kewajiban puasa bulan Ramadan atas setiap muslim. Fa'asbatallah, Allah tetapkan siyamahu, puasa Ramadan ini di atas orang yang mukim, yang sehat, dan kemudian memberikan rukhsah wa rakhasa fihi lil maridi wal musafir, untuk orang yang sakit dan safar. Wa sabatal it'am lil kabir, dan menetapkan penggantian puasanya, tidak berpuasanya dengan memberi makan, ya, atas orang-orang yang sudah tua renta, lil kabir alladzi la yastati'u siyam. Di sini ada syaratnya disebut, dia tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah, memberi makan orang miskin, dengan la yastati'u siyam, karena tidak mampu berpuasa. Ada orang tua masih mampu berpuasa, maka dia berpuasa. Tapi ketika dia sungguh renta, ajus istilahnya dalam bahasa Arab, maka kemudian ya di sini disyariatkannya kemudian mengganti tidak puasanya dengan memberi fidyah, makanan untuk orang miskin. Kemudian melanjutkan, qala wa kanu ya'kuluna wa yashrabuna wa ya'tuna an-nisa ma lam yanamu. Fa'idha namu imtana'u. Yang membawakan satu kisah bahwasanya dahulu awal-awal kejadian tentang puasa Ramadan ini, dahulu wakanu para sahabat ya'kulun wa yashrabun wa ya'tuna nisa ma lam yanamu, boleh makan, boleh minum dan mendatangi istri-istri mereka selama belum tidur. Fa'idha namu imtana'u, kalau sudah tidur enggak boleh lagi makan dan minum, atau tidak ada sahur.
Makanya ada riwayat faslun baina siyamana wa siyamuhum as-sahur. Bahwasanya pembeda antara puasa kita dan puasa ahli kita adalah sahur. Kemudian membawakan kisah summa inna rajulan minal ansar. Kemudian ada seorang dari Ansar, yuqalu lahu, dikatakan namanya Sirmah bin Qais, ada yang mengatakan Qais bin Sirmah, dan selainnya ada perbedaan pendapat para ulama tentang nama sahabat ini. Kana ya'malu shaiman, pada siang hari bekerja dalam keadaan berpuasa, hatta amsa, sampai sore kerjanya. Faja'a ahli fa shallal isya, kemudian mendatangi keluarganya dan sholat isya. Dan kemudian tertidur. Tsumma nama falam ya'kul wa lam yashrab, tertidur sebelum makan dan minum. Hatta asbaha, sampai pagi. Maka besoknya fa asbaha shaiman, tetap berpuasa, karena seperti itu model puasanya pada zaman dahulu sebelum yang kita kenal sekarang, ya, tetap berpuasa. Jadi wiswar tanpa berbuka karena ketiduran. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mendapatinya, melihat keadaan sahabat ini. Waqad jahida jahdan syadidan, istilahnya melihat orang ini, sahabat ini sungguh dalam keadaan yang luar biasa berat, kelelahan, keletihan. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, "Ma ya araka qad jahidta jahdan syadidan." Kenapa kok saya, bahasa kitanya, mengapa saya melihat engkau sungguh dalam keadaan yang tersiksa, kelelahan, keletihan yang sangat? Maka kemudian sahabat ini menjawab, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni amiltu ams, sungguhnya kemarin saya bekerja, fajitu hina jitu, maka kemudian saya pulang ke rumah, fa'alqaitu nafsi, karena saking lelahnya saya merebahkan badan. Ya, seperti tadi, setelah selesai kerja langsung rebahan setelah sholat asar. Ya, seperti itu, fa'alqaitu nafsi fanimtu, maka kemudian saya tertidur. Fa'asbahtu hina asbahtu shaiman, maka aku mendapati pagi, ya, dengan berpuasa tanpa makan, tanpa berbuka sebelumnya. Ini kejadian sebelum diturunkan ayat. Maka kemudian anzalallahu azza wa jalla, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum, sampai perkataannya, sampai firman Allah Ta'ala, summa atimmus siyam ilal lail. Ketika ayat ini turun, maka kemudian ada sahur. Bisa dipahami sampai sini? Dahulu awal diwajibkan puasa atas umat Islam atau umat-umat sebelumnya tidak dikenal sahur. Ketika mendapati maghrib, ya, berbuka. Kalau tidur, udah tidak ada makan lagi sampai ketemu maghrib di hari berikutnya. Dan ini sampai didapati Nabi SAW di Madinah setelah berhijrah. Sampai kemudian diturunkan ayat uhilla lakum lailatas siyam, baru kemudian boleh makan dan minum sampai terbitnya fajar. Kemudian membawakan tentang puasanya sebelum puasanya Nabi SAW sebelum Ramadan. Imam Ibnu Katsir membawakan hadis yang diriwayatkan akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Az-Zuhri an Urwah an Aisyah, dari Urwah dan Aisyah radhiyallahu anha, anha qalat, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Asyura wisam, dahulu hari Asyura, yaitu hari yang diwajibkan berpuasa. Falamma nuzila fardi Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftara, maka kemudian ketika diturunkan kewajiban puasa, man syaa shoma wa man syaa aftara,
Maka siapa yang berkehendak dia berpuasa, wa man syaa'a, dan siapa yang berkehendak dia boleh berbuka aftara dan memberi dan sebagai gantinya memberi makan seorang miskin. Kemudian sedikit ya di sini kadar fidyah atau memberi makan orang miskin, kata para ulama berapa? Nisfu sa', setengah sa'. Kemudian berapa satu sa'? Kadar yang kita gunakan untuk zakat fitri. Berapa satu sa'? Satu sa' 4 atau 5 mud. Ini satu mud ya. 4 atau 5 genggaman tangan, tapi bukan genggaman tangan saya, genggaman ya tangan orang Arab. Kemudian berbeda pendapat para ulama ya, kadarnya, patokannya tangan siapa, orang mana. Kemudian nisfu sa' untuk fidyah, untuk memberi makan sebagai ganti tidak berpuasa ya, dari makanan misalkan kurma setengah sa' atau kita beras ya setengah sa', setengah dari kadar yang kita gunakan sebagai zakat fitri. Itu kadar untuk memberi makan satu orang miskin. Walaupun ada yang kemudian membolehkan dengan umum, yaitu memberi makan ya, umumnya adatnya makanan satu porsi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian membawakan juga pendapat dari Ibnu Abbas bahwasanya ayat ini tidak dimansukh. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ini tidak mewajibkan puasa. Tapi awalnya hanya memberikan pilihan, siapa yang berkehendak berpuasa, siapa yang kemudian berkehendak dia berbuka dan menggantinya dengan memberi makan. Ketika turun faman syahida minkum syahra falyasum, nah baru kemudian diwajibkan setiap orang yang mendapati bulan Ramadan untuk berpuasa. Di sini membawakan perkataan Ibnu Abbas ya, bahwasanya menegaskan bahwasanya ayat tersebut laisat mansukha, ayatnya tidak dimansukh. Akan tetapi ayat tersebut di syaikhil kabir wal mar'al kabirah la yastati'an an yasuma. Kemudian diperuntukkan ayat tersebut yang memberi makan sebagai ganti tidak berpuasa untuk syekh kabir, orang yang sudah tua renta ataupun kakek-kakek maupun nenek-nenek, la yastati'an, yang tidak mampu berpuasa. Kemudian menggantinya atas setiap hari yang dia tinggalkan karena tidak berpuasa tadi dengan memberi seorang makan miskin. Ya, memberi seorang miskin makanan. Itu sebagian yang saya bawakan dari tafsir Ibnu Katsir tentang ayat-ayat ini, tentang sejarah bagaimana puasa diturunkan, diwajibkan atas kita umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, nanti mungkin kita lanjutkan setelah salat maghrib. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya mungkin saya tambahkan sedikit tentang faidah. Allah Ta'ala berfirman di antara ayat-ayat tentang kewajiban puasa ini, di pertengahannya ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat tentang perintah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada kaitan yang sangat erat antara berpuasa dan berdoa kepada Allah. Kemudian sedikit ada satu faedah yang saya dapatkan kalau kita membaca Syarh Bulughul Maram karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, di antaranya di situ membawakan perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, man ulhima du'a faqad urida bihi al-ijabah. Barang siapa yang kemudian diberikan ilham untuk berdoa, maka sungguhnya ada pertanda Allah menginginkan doa itu dikabulkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan kabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada Allah. Man ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabah. Siapa yang kemudian diberikan ilham untuk berdoa kepada Allah, maka sungguhnya itu pertanda Allah menginginkan doa itu dikabulkan. Kenapa? Siapa yang memberikan ilham bagi kita untuk kemudian timbul keinginan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah. Allah yang memberikan hidayah tersebut, ilham tersebut, keinginan tersebut. Maka di sini pertanda bahwasanya sungguhnya Allah ingin agar doa itu dikabulkan. Bisa dipahami ya? Ini kadang kita lupa tentang doa. Man ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabah. Kita pegang tentang perkataan ini. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Perbanyak doa, terutama ketika kita menjelang berbuka puasa atau nanti setelah berbuka puasa. Karena itu termasuk waktu mustajab kita untuk dikabulkan doanya. Ya, terlebih ternyata keinginan kita untuk berdoa itu sebuah pertanda sebetulnya Allah menginginkan agar doa itu dikabulkan. Nanti kembali kepada kita, anak yang kazannya abdi, seberapa besar keyakinan kita kepada Allah, seberapa besar keimanan kita kepada Allah, bahwasanya doa yang kita panjatkan akan Allah kabulkan. Itu mungkin faedahnya. Masih ada waktu? Cukup? Ya cukup ya. Kita bersiap berbuka puasa. Sallallahu alaihi wa sallam.